Ini adalah beberapa alasan mengapa WordPress menjadi pilihan utama buat kamu yang sedang membangun website untuk belajar, untuk berkarir, maupun untuk berbisnis. Dan disclaimer dulu ya teman-teman. Di sini aku ngambil referensi dari kelas yang sama, yakni Mastering WordPress dari Udemy. Kalau teman-teman mau belajar lebih detailnya, kelasnya ada di sini ya. Dan oleh karena itu, kalau teman-teman punya kritik dan saran mengenai materi atau penyampaianku, silahkan tuliskan di komentar ya. Oke, kita lanjut. Menurutku, kalau kita ingin membuat atau belajar bikin website, ada dua jalur besar. Pertama, jalur website custom, di mana di sini kita bikin website mulai dari nol menggunakan HTML, CSS, JavaScript, atau bahkan Laravel atau React. Dan jalur ini cocok banget buat kamu yang pengen benar-benar menjadi profesional programmer yang benar-benar memahami struktur dari sebuah website. Dan yang kedua, ada jalur yang berbasis CMS seperti WordPress. Dan disinilah kita bisa membuat website tanpa perlu coding. Di sini kita bisa langsung fokus untuk ke konten, ke desain, ataupun langsung ke pengelolaan bisnisnya. Dan kabar baiknya lagi, kita bisa mempelajari ini tanpa background pemrograman sama sekali. Nah, WordPress sendiri adalah sebuah CMS atau Content Management System, di mana ini bersifat open source dan gratis ya teman-teman. Kalau dulu kita membuat website itu harus tahu mengenai HTML, CSS, PHP, sampai JavaScript. Tapi WordPress menyederhanakan itu semua sehingga kamu bisa bikin website tanpa perlu pusing teknisnya. Tapi di sisi lain, ketika kamu memiliki basic pemrograman, WordPress itu sangat fleksibel untuk dilakukan kustomisasi ya teman-teman. Jadi juga sangat menguntungkan. Awalnya WordPress itu dibuat untuk website artikel atau blog, dan karena perkembangannya ada tema, ada plugin, kita bisa membuat website apa saja, mulai dari website bisnis, portofolio kita sendiri, toko online, sampai platform edukasi kita bisa bikin menggunakan WordPress. Dan menurut kelas dari Udemy tadi disebutkan bahwa banyak brand besar seperti Forbes, CNN, sampai New York Times juga menggunakan WordPress sebagai basisnya. Dan menurut beliau, WordPress digunakan oleh 43% dari 10 juta website teratas yang ada di dunia. Dan itu juga berarti sangat besar ya teman-teman. Dan perlu diingat bahwa kita belajar WordPress itu tidak semalam langsung bisa ya teman-teman. Tapi di sini kita akan coba bahas step by step sehingga kita bisa membuat website yang nggak hanya keren tapi juga fungsional. Dan di sini kita akan belajar menggunakan lokal dulu, jadi nggak perlu modal sama sekali, dan kita bisa langsung install WordPress-nya. Dan mungkin ini dulu pembahasan video kali ini. Kalau ada saran atau kritikan dalam materi maupun penyampaianku, silahkan tuliskan di komentar ya.